Anime ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ya cukup cringe. Apalagi buat kalian yang gak suka dengan anime romance. Aku tahu ada banyak wibu yang gak suka dengan anime romance karena katanya cringe. Tapi aku nggak tahu tuh cringe-nya di sebelah mana. Mungkin banyak wibu yang nganggap anime ini cringe karena mereka nggak pernah ngerasakan romance dalam hidupnya. Atau mungkin nggak pernah pacaran. Ya, aku nggak tahu, mungkin gay. Aku nggak tahu, tapi aku di sini bukan ngejudge kalian. Yang perlu kau tahu adalah kalau mau dinikmati, anime ini sebenarnya cukup menyenangkan. Tapi sekali lagi ya, anime ini cukup menyenangkan khusus wibu yang suka dengan anime romance. Halo Indo Gamers, para wibu denial. Hari ini aku mau ngebahas anime yang judulnya Kokoro no Yabayatsu atau Dangerous in My Heart. Secara premis kalau boleh jujur, anime ini sebenarnya cukup cringe dan agak geli-geli gimana gitu. Aku bakal ceritakan sedikit tentang premisnya, terus kau komentar di bawah. Kira-kira kau geli nggak sama ceritanya? Atau paling nggak ngerasa malu dengan diri sendiri? Jadi gini ceritanya, ada cowok yang namanya Ichikawa dan dia ngerasa kalau dia adalah psikopat sejati, alias psikopat mentok kanan. Alasan kenapa dia berpikir dia adalah psikopat mentok kanan adalah setiap dia melihat cewek yang dia sukai atau setiap kali dia ngelihat cewek cantik, dia punya perasaan ingin menyakiti cewek itu. Kebetulan dia tertarik dengan kecantikan cewek yang namanya Yamada dan dia selalu berhayal untuk nyakitin Yamada. Apakah Ichikawa ini aslinya psikopat? Ya enggak. Dia tuh cuma cowok pendiam yang nggak ngerti cara bersosial. Terus dia ngerasa kalau dia itu psikopat. Ya gini, gua kasih tahu ya Bujang, pakai baju hitam terus ada logo tengkorak itu nggak bikin kau jadi psikopat. Itu nggak bikin kau jadi kelihatan sangar. Dan jangan ditiru, karena itu aneh. Lagian gini loh, badannya aja kurus kering. Kalau jalan itu bungkuk. Terus kalau duduk lehernya maju kayak sendok. Yang nggak bakal kelihatan sangar sama sekali lah. Ya kelihatan kayak freak doang jatuhnya. Dengarkan aku baik-baik ya Bujang. Kalau kau ngerasa kau keren hanya karena kau duduk diam di belakang di pojokan terus nggak punya teman dan merasa jadi psikopat, itu kau nggak keren. Itu jatuhnya dongo. Jatuhnya kayak freak. Ya, wibu freak. Dan bisa aja mungkin jatuhnya skizo. Iya, skizo. Nah, jadi ini adalah saat yang tepat untuk kau ke dokter jiwa dan memperbaiki hidupmu perlahan, satu persatu diperbaiki. Kalau kau ngerasa kayak gitu, kalau enggak ya bagus. Minimal perbaikin postur dudukmu atau postur jalanmu gitu loh. Jangan ngerasa keren hanya karena kau pakai jas kayak Thomas Shelby terus ngerokok. Iya, kau gayaan kayak gitu tapi duduk kayak sendok. Ngakunya mau ngelabrak orang tapi malah mainan hengpong. Iya, sorry, aku minta maaf. Kita ke topik utamanya aja. Intinya gini, Ichikawa itu gak sadar kalau dia itu telah jatuh cinta dengan Yamada. Terus akhirnya dia sadar juga kalau dia bukan psikopat dan tidak ingin menyakiti Yamada. Dan di sanalah benih-benih cinta mulai muncul. Kalau kau tanya ke aku, apa yang spesial dari anime ini? Jelas aku bakal jawab romance-nya anime ini yang bikin spesial. Kenapa spesial? Emangnya spesialnya di sebelah mana? Ya anime ini spesial karena anime ini jualan fanservice. Bukan fanservice yang 18+, tapi fanservice di sini berupa hayalan untuk pecundang. Kayak hayalan cowok pecundang yang gak good looking terus dideketin sama cewek yang good looking parah dan ceweknya agresif ngedeketinnya. Itu mimpi sebagian besar dari kalian kan? Ya udah, nggak apa-apa. Aku nggak bakal ngejudge juga. Tapi di antara semua bercandaan yang tadi, yang sebelumnya, anime ini emang menjual seberapa manisnya kisah cinta di sekolah. Kalau nonton anime ini, rasanya kayak pengen banget gitu punya kehidupan atau hubungan yang kayak gitu. Rasanya uwu-uwu gimana gitu. Dan yang menarik dan spesial dari anime ini adalah kisah cinta mereka itu memiliki progres. Progres awalnya, Ichikawa itu nggak ngerti bagaimana cara menghadapi perasaan cintanya. Dan dia ngerasa kalau dia harus menyakiti cewek yang dia cintai. Karena kebanyakan baca buku psikologikal kriminal. Terus setelah itu, perasaan ingin menyakiti Ichikawa menghilang. Dan akhirnya mereka malah jadi teman di perpustakaan, teman makan dan teman baca buku. Dan ujung-ujungnya mereka saling cerita dan saling memahami satu sama lain. Progres selanjutnya, Ichikawa itu merasa kalau dia insecure. Dan dia merasa kalau dia nggak pantas untuk Yamada. Sampai akhirnya mereka itu sama-sama suka dan sama-sama sadar dengan perasaannya masing-masing. Menurutku progresnya cukup menyenangkan untuk ditonton sih. Beberapa orang mungkin gak cukup puas dengan progresnya, tapi menurutku progresnya sebenarnya asik. Secara keseluruhan, biasa aja yang dijual dari kisah romance itu ya bagaimana progres romansnya. Kalau misalnya bukan progres yang dijual, biasanya yang dijual ya seberapa asik kisah romansnya. Entah itu dari kompleksitas cerita, atau seberapa ringan ceritanya, atau sampai ke uwu-uwuan mereka. Sekarang kita agak serius sedikit dan kita akan ngomongin animasi. Secara personal, menurutku animasi di anime ini
ini nggak ada yang begitu stand out. Bahkan kesannya kayak beberapa animasi di anime ini itu kayak kurang konsisten, terutama di bagian muka. Kadang-kadang mukanya Yamada dibikin agak bulat, terus tiba-tiba dagunya lancip. Ya kayak gitu ada beberapa kali. Kalaupun misalnya ditanya apa yang bagus dari animasinya, aku bakal jawab ya bagian compositingnya. Terutama compositing di episode terakhir. Highlight ke muka Yamada itu menurutku bagus banget. Pencahayaannya dan fokus karakternya bener-bener ke arah Yamada. Dan akhirnya Yamada kelihatan gorgeous, kelihatan cantik banget di sana. Terus lihat adegan ini, adegan sebelum dan sesudah compositing. Aku ngerasa kalau yang di bawah itu jauh lebih baik karena ngasih kesan hangatnya hubungan mereka. Dan adegan ini cukup menggambarkan seberapa wholesome-nya anime ini. Buat kau yang punya pendapat mendingan yang before daripada yang after, ya nggak masalah, aku menghargai pendapatmu. Tapi kalau menggambarkan suasana di animenya dan adegan pada saat itu, jelas aku bakal pilih yang after. Karena kesan hangatnya itu dapat dan kesan wholesome-nya itu dapat. Kesan saltingnya Yamada dan keuuan romance mereka itu cukup tergambar di sana. Cukup digambarkan dengan cahaya dan situasinya. Kalau ditanya kurangnya apa, paling kurangnya ya cahayanya keterangan doang. Itu cahaya terlalu berlebihan sih. Aku pun gak sadar-sadar banget ya kalau masalah itu karena layar di monitorku ku bikin brightness-nya 0. Jadi ya aku nggak terlalu terpengaruh sama itu semua. Dan ya udah, itu aja dulu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya anime ini asik buat ditonton, terutama buat kau yang suka dengan anime romance. Apalagi anime romance yang ringan, nggak ada yang berat-berat sama sekali. Iya, ini anime cocok buat kau. Tapi buat kau para wibu yang ngomong anime romance itu auto cringe, ini animenya nggak cocok buat kau. Dan gimana kalau kau get alive? Kayak kau tuh harus datang ya, kayak mencoba bersosialisasi biar kau ngerti apa esensinya romance dan percintaan. Mungkin kau nggak ngerti gitu bagaimana perasaan cinta dan bagaimana perasaan kasih sayang karena ya nggak tahu, mungkin di rumah kau nggak dapet, terus di anime kau dikasih akhirnya ih cringe apaan banget gitu. Ya bisa jadi kayak gitu. Ya udah, aku admin Yami, itu aja dulu. Stay clean and sound. Tapi gini ya, menurutku Yamada itu cakep. Bahkan aku nggak tahu kalau itu cerita tentang anak SMA. Aneh banget lah pokoknya lah. Ya, tapi saranku nonton dah. Sumpah demi apapun. Lumayan kalau mau ditonton. Ya, daripada nontonin sesuatu yang nggak ada progresnya, nggak ada isinya, kan mending nonton ini. Daripada nonton Kanokari, mending nonton ini anjir. Apaan sih?